Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Iya. Jadi kita lanjutkan kembali. Jadi yang keenam ini menjelaskan kepada kita bahwasannya memiliki akidah yang benar adalah sebab mendapatkan pertolongan dari Allah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan. Sebagaimana juga telah disebutkan di dalam hadis bahwa akan selalu ada di antara umat Nabi Muhammad SAW satu kelompok yang mereka itu selalu melaksanakan perintah Allah. Artinya mereka masuk ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari kebid'ahan, dari penyimpangan-penyimpangan agama. Mereka berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun satu kelompok ini dianggap aneh dan asing oleh sebagian besar kaum muslimin, namun itu tidaklah membahayakan mereka. Banyak orang-orang yang menyelisihi mereka, banyak orang yang tidak mempedulikan mereka, namun mereka sama sekali tidak akan membahayakan mereka. Artinya membahayakan agama mereka. Membahayakan agama mereka. Dan mereka ini, satu kelompok ini, meskipun mereka sedikit, yang jelas mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan jamaah sahabat, mengikuti manhaj salafus saleh. Mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Mereka adalah menang di atas seluruh manusia. Sebabnya apa? Karena mereka menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi kemenangan yang hakiki itu sebenarnya adalah ketika kita mengamalkan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemenangan itu bukan kita mendapatkan kemewahan, duniawi, makmur negerinya, mendapatkan kekayaan. Bukan itu kemenangan. Kemenangan yang hakiki adalah ketika seseorang itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini kemenangan yang hakiki. Meskipun secara harta dia tidak memiliki apapun, miskin, tapi dia mengamalkan ajaran Nabi SAW, inilah kemenangan yang hakiki. Makanya disebutkan di dalam sebuah hadis, manusia akan selalu menang selama mereka menyegerakan berbuka puasa dan mengundurkan waktu sahur. Jadi dengan mengamalkan sunnah Nabi SAW, satu sunnah Nabi, itu kita mendapatkan kemenangan. Yaitu apa? Menyegerakan berbuka dan mengundurkan waktu sahur. Ini baru satu sunnah. Nah, bagaimana kalau kita mengamalkan sunnah Nabi yang berkaitan tentang akidah? Maka ini adalah kemenangan yang besar. Maka siapa yang berpegang teguh dengan akidah ini, yaitu akidah yang diajarkan oleh Nabi, maka pasti Allah akan memuliakan dia. Allah akan memuliakannya. Allah akan tolong dia. Allah akan memberikan kemenangan kepadanya. Allah akan memberikan kemuliaan kepadanya. Namun kalau kita meninggalkan akidah yang benar, maka Allah tidak akan peduli dengan kita. Allah tidak akan peduli dengan kita. Dan salah satu bukti Allah meninggalkan kita, Allah tidak mempedulikan kita adalah kita lebih condong kepada kesyirikan. Kita melakukan kebid'ahan, kita dekat dengan maksiat. Maka ini menunjukkan bahwa Allah meninggalkan kita. Maka salah satu sebab terbesar kita kalah berhadapan dengan syaitan. Syaitan itu kan musuh kita yang nyata, dan syaitan itu adalah musuh yang lemah.
tipu dayanya itu lemah. Tapi kenapa kita kalah dengan syaitan ini? Sebabnya adalah karena Allah meninggalkan kita. Sehingga syaitan musuh kita itu bisa menguasai kita. Ya, begitu juga bagaimana keadaan kita kaum muslimin. Itu banyak dihinakan oleh orang-orang kafir. Karena apa? Karena Allah meninggalkan mereka. Sebabnya apa? Salah satunya mereka tidak memiliki apa? Akidah yang lurus. Ya, kita masukkan lagi, ya, kita lanjutkan lagi, yaitu yang ketujuh. Annal aqidatal islamiyata hiya sabilu li jam'i syamlil muslimina wa tauhidi sufufihim. Ya, yang ketujuh, pentingnya akidah Islam, yaitu akidah yang lurus yang diajarkan oleh Nabi. Annal aqidatal islamiyata, bahwasannya akidah Islam, dia adalah as-sabilu, jalan, li jam'i, untuk mengumpulkan, ya, syamlil muslimina, untuk mengumpulkan persatuan kaum muslimin, wa tauhidi, dan menyatukan, sufufihim, barisan-barisan mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian, bihablillahi, dengan tali Allah. Yang dimaksud tali Allah ini adalah apa? Agama Allah. Jami'an, seluruhnya. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya. Wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Maksudnya kalau kita tinggalkan ajaran Allah, itu kita bercerai-berai. Ya, kita tidak mengamalkan perintah Nabi, ajaran Allah, agama Allah ini, kita membuat perpecahan. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Wadhkuru, dan ingatlah, ni'matallahi alaikum, nikmat Allah atas kalian. Ni'matallahi alaikum, nikmat Allah atas kalian. Ketika kuntum, kalian dulu, ya, ketika kuntum, kalian dulu, a'daan, saling bermusuhan. A'da jamak dari aduun, musuh, saling bermusuhan. Fa'allafa, lalu Allah menyatukan, baina qulubikum, di antara hati-hati kalian. Fa asbahtum, sehingga kalian, ya, bi ni'matihi, melalui nikmat Allah, ya, dengan nikmatnya, ikhwanan, kalian saling bersaudara. Wa kuntum, dan kalian dulu, ala syafa, di tepi, ya, di tepi, hufratin, di tepi jurang, minan nari, di tepi jurang api neraka. Fa anqadakum,
lalu Allah menyelamatkan kalian minha darinya. Kadzalika, begitulah, ya, begitulah, kadzalika, begitulah Allah, yubayyinullahu, Allah menjelaskan, ya, yubayyin, menjelaskan, Allah menjelaskan, lakum, kepada kalian, ayatihi, ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun, mudah-mudahan kalian mendapatkan petunjuk. Ya, jadi yang keenam, yang ketujuh ini bahwasanya akidah yang benar, akidah Islam yang diajarkan Nabi ini adalah jalan bagi kita untuk menyatukan kaum muslimin, menyatukan barisan kaum muslimin. Dan hari ini kita melihat betapa banyak kelompok-kelompok di kalangan kaum muslimin, dan setiap kelompok menyatakan bahwasanya kelompoknya lah yang paling benar, kelompoknya lah yang berada di atas kebenaran, ya, sehingga tercerai-berai, ya, semuanya ngaku kamilah yang paling benar. Padahal apa? Padahal mereka itu menyimpang dari akidah yang benar. Ya. Boleh kita meyakini bahwa ketika kita berada di atas satu ajaran, bahwa ajaran yang kita pegang itu adalah ajaran yang paling benar. Boleh atau tidak, anak-anak Ustaz? Kita mengamalkan satu ajaran, kita meyakini bahwa ajaran yang kita yakini ini adalah ajaran yang paling benar. Boleh atau tidak? Apa? Boleh. Iya, ya harus seperti itu. Namun harus didukung dengan dalil. Kalau dalilnya itu jelas, maka wajib kita meyakini itulah yang paling benar, itulah kebenaran. Kalau kita mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu, kita nggak meyakini bahwa apa yang kita lakukan, ibadah atau keyakinan yang kita lakukan itu tidak, kita nggak boleh merasa benar, ya maka kita menjadi orang yang paling bingung. Ya, mau sholat nggak boleh merasa benar. Oh, ini nggak boleh merasa benar. Ya, terakhir kita nggak jadi sholat, ya kan gitu, ragu terus. Makanya oleh sebab itu, di dalam beragama ini kita harus berdasarkan kepada dalil. Kemudian ketika kita membaca dalil ini, kita harus memahami dalil itu dengan pemahaman yang benar. Jadi kalau kita, akidah kita itu berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, wajib kita imani inilah kebenaran. Dan inilah yang akan menyatukan kita kaum muslimin. Kalau seluruh kaum muslimin di dalam masalah akidah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pasti kaum muslimin semuanya bersatu. Kenapa terjadi perselisihan di antara kaum muslimin? Sebabnya banyak di kalangan kaum muslimin, mereka bukan berpegang teguh dengan apa? Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka berpegang teguh dengan apa? Akal. Mereka mendahulukan ilmu filsafat, akal, lebih mendahulukan perasaan, lebih mendahulukan mimpi daripada dalil. Ya, inilah makanya terjadi apa? Perpecahan di antara kaum muslimin. Ya, Al-Quran, hadis mengajarkan kepada kita bahwa salah satu akidah yang benar bahwa kelak nanti pada hari kiamat kita akan bertemu dengan Allah. Kita akan melihat Allah di surga. Sebagaimana kita melihat ya bulan, ya itu di jelasnya bulan di malam 13, 14, 15
ya, di bulan Hijriyah. Seperti itulah kita akan melihat Allah. Ini yang disebutkan dalam hadis. Tapi karena gara-gara lebih mendahulukan akal, kita nggak percaya kita akan melihat Allah nanti di surga. Kalau melihat Allah di surga kan melihatnya kan arahnya atas, kan gitu. Allah di atas, nggak mungkin Allah di atas. Kalau di atas, ini menunjukkan Allah bertempat. Ini akal-akalan kita. Ini akal-akalan kita. Al-Quran dan hadis menyebutkan bahwa kita akan melihat Allah. Ya, melihat Allah. Kita yakini. Ya, kalau Allah bisa dilihat dengan mata nanti kelak pada hari kiamat di surga. Jadi ya Allah itu seperti makhluk. Ini akal-akal kita. Itu akal-akalan kita. Jadi karena nggak sesuai dengan akalnya, ditolak hadis Nabi. Ditolak hadis Nabi SAW. Kalaupun dia terima, apa? Dia palingkan maknanya. Ya, melihat Allah, ya, tapi melihat Allah dengan apa? Dengan hati. Ini jangan seperti itu. Ya. Ini namanya apa? Menyimpang. Seperti contohnya, apalagi di dalam akidah kita, kelak nanti pada hari kiamat, amal kita itu kan akan ditimbang, amal baik dan amal buruk. Ini nggak sesuai dengan akal. Amal itu kan bukan apa? Bukan makhluk. Kok ditimbang? Sholat kan apa namanya? Nggak berupa, ya kan? Nggak ada zatnya, ya kan? Sesuai dengan apa? Nggak sesuai dengan akal. Nggak sesuai ini. Ditolak. Salah satunya yang tergelincir di dalam masalah ini adalah seorang ulama besar yang terkenal di kalangan kaum muslimin. Pernah dengar nama Al-Imam Al-Ghazali? Al-Ghazali pernah dengar? Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, beliau tergelincir di dalam masalah ini. Karena beliau kan akidahnya Asy'ariyah. Asy'ariyah itu akidahnya dalil kalau bertentangan dengan akal lebih mendahulukan akal daripada dalil. Ini enggak cocok dengan apa? Dengan akal. Masa amal ditimbang? Enggak cocok ini. Karena amal itu bukan makhluk. Yang bisa ditimbang itu apa? Benda, ya kan? Ini enggak cocok. Jadi diingkari gitu. Jadi yang seperti ini itu walaupun dia ulama, kalau dia menyelisihi dalil, maka tidak boleh kita mengikuti dia. Tidak boleh mengikutinya. Yang kita ikuti apa? Dalil. Contohnya juga yang sebagaimana yang Ustaz telah sebutkan, mungkin waktu ibtidaiyah yang Ustaz dapati ya, dari ibtidaiyah, dari SD, SMP, SMA, ya kan? Yang dipelajari tentang sifat Allah ya sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, ya kan? Qiyamuhu binafsihi, kan gitu, wahdaniyah. Nah, kayaknya sifat Allah ini kok sikit kali. Lebih banyak sifat kita lagi. Iya kan, makhluknya. Padahal Allah menyebutkan dalam Al-Quran dan hadis sifatnya itu banyak. Karena Allah menyebutkan nama-namanya. Dan yang namanya nama sudah pasti itu bukan sekedar nama saja. Namun itu merupakan sifat Allah. Misalkan Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Bukan sekedar nama saja. Bahwa Allah juga punya sifat pengasih. Tapi ketika kita belajar sifat 13 atau sifat 20 ini, pernah kita menyebutkan apa? Bahwa ini sifat Allah. Nggak ada, cuma nama saja. Nama, tapi kosong dari sifat itu. Ini nggak benar. Jadi sifat Allah itu bukan hanya sekedar apa? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, ya kan? Qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradah. Ya. Cuman apa? Kuasa, melihat, ya kan? Mendengar, ya, berbicara. Ya Allah berbicara, tapi ya
yang difahami oleh sebagian yang menyimpang, berbicaranya Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa yang menyimpang, yang banyak diyakini oleh sebagian besar kaum muslimin ketika mereka belajar akidah Asy'ariyah. Mereka yakini bahwa Allah berfirman, berkata-kata itu dengan kalamun apa? Kalamun nafsi. Apa kalamun nafsi? Itu perkataan jiwa. Ini enggak benar. Kalau perkataan jiwa, Allah hanya berbicara dengan perkataan jiwa, ini sama saja artinya Allah itu bisu. Karena orang bisu juga ada kalamun nafsi atau tidak? Ada kan? Karena kalau nggak ada kalamun nafsi, nggak mungkin dia jualan, iya kan? Nggak mungkin dia mau makan. Karena dia mau makan itu kan ada kalamun nafsi, kehendak, keinginan, niat itu kan kalamun nafsi. Nah, maka ini adalah menyimpang. Makanya akidah-akidah yang menyimpang, itu kita harus jauhi. Nah, dengan kita mempelajari akidah yang benar yang diajarkan oleh Nabi SAW, ini akan lurus dan kita akan bersatu. Kaum muslimin ini akan bersatu. Namun yang terbukti kenyataannya dan juga apa yang dikabarkan oleh Nabi, bahwasanya umat Islam itu terpecah belah menjadi 73 kelompok. Dan kalimat 73 ini bukan menunjukkan pembatasan bahwa perpecahan di kalangan kaum muslimin itu hanya 73 saja, bukan. Tapi ini menunjukkan banyak, bisa ratusan, bisa ribuan kelompok sampai kiamat. Ini menunjukkan banyak, dan yang selamat itu cuma satu, yaitu apa? Ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu yang ikut aku, yaitu dia menggunakan apa? Dalil dari Al-Quran dan dalil dari hadis. Tapi tidak cukup itu saja, Al-Quran dan hadis saja. Wa ashabi, dan ikut sahabatku. Ya. Jadi yang kita ikuti dari sahabat itu apa? Yang kita ikuti dari sahabat Nabi SAW itu adalah pemahamannya. Karena pemahaman sahabat itulah pemahaman yang benar. Karena orang yang menyimpang sampai yang kelompok Ahmadiyah, mereka mengatakan Mirza Ghulam Ahmad itu adalah Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Mereka juga pakai dalil Al-Quran, tapi salah di dalam memahaminya. Sampai orang yang menyembah kubur pun itu pakai dalil dari Al-Quran, tapi pemahamannya salah. Makanya ketika kita memahami Al-Quran, kita tidak cukup dengan Al-Quran dan hadis saja. Kita harus memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar. Dan pemahaman yang benar itu adalah kita memahaminya dengan pemahaman sahabat. Contohnya lagi, banyak kalangan kaum muslimin yang sesat di dalam memahami bertabarruk, mencari berkah dengan peninggalan Nabi, dengan tubuh Nabi. Ini kan disyariatkan kan? Kita cari berkah dengan keringat Nabi, sisa wudhu Nabi, dengan dengan pakaian Nabi. Kita bertabarruk dengannya karena diri Nabi SAW itu berkah dan peninggalan Nabi itu semuanya berkah. Boleh, Nah, sekarang kan banyak di antara kaum muslimin mengkiaskan berkahnya diri Nabi itu dengan apa? Dengan diri orang-orang yang soleh. Jadi Nabi saja boleh diambil berkah rambutnya. Jadi rambut Nabi. Jadi Nabi SAW itu pernah ketika dia tahallul, rambutnya itu dibagikan ke sahabat, dan sahabat menyimpan rambutnya. Ini boleh atau tidak? Boleh, disyariatkan, berkah. Keringat Nabi itu wangi seperti minyak wangi kasturi. Makanya ibu Anas bin Malik itu, Ummu Sulaim itu, ketika Nabi SAW itu tidur di rumahnya, kan bercucuran keringat. Nah, keringat Nabi SAW itu ditampung oleh Ummu Sulaim. Nah, banyak di kalangan ulama, kiai, ini mengkiaskan Nabi kita boleh cari berkah. Begitu juga kita cari berkah kepada orang soleh.
Makanya banyak itu ya di kalangan saudara-saudara kita di NU, kalau ustadznya minum, ya kan, ya minum air putih, nah ada sisa air putih, itu rebutan itu, minum air putih ini berkah, ya kan, berkah. Makanya sering ustadz-ustadznya, kiainya itu kalau minum atau apalah, makan apa ya nggak dihabisi supaya diambil berkahnya. Boleh atau tidak ini? Dan mereka membolehkan dan dianjurkan, karena mereka katakan, Nabi aja boleh, ya begitu juga orang soleh. Nah ini kita akan bantah mereka. Kita bantah dengan apa? Dengan pemahaman sahabat. Nah adakah para sahabat Nabi SAW mencari berkah dengan sahabat yang lainnya? Nah sahabat yang paling utama siapa? Abu Bakar. Adakah para sahabat Nabi SAW yang mencari berkah dengan tubuh Abu Bakar? Nggak ada. Rambutnya disimpan, pakaiannya diambil berkah, kemudian keringatnya, kemudian kalau dia berwudu diambil sisa wudunya, diambil berkah darinya. Nggak ada sahabat Nabi SAW. Makanya ini penting kita memahami Quran dan hadis harus dengan pemahaman sahabat Nabi SAW. Ya, sudah selesai ya, anak Ustaz. Sampai jam berapa ini kita? 4:05 ya? Iya, kelewatannya 5 menit. Ya, kita padakan sampai di sini. Ya, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.